kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana video yang sedang beredar luas di media sosial tersebut. Silakan ya, ikhwah. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Baik, di sini ada dua pernyataan yang hemat kami ini menyakiti kaum muslimin. Yang pertama terkait daripada zakat yang 2,5%, kemudian dia hubungkan dengan ibadah. Jadi pertama, terima kasih buat Pak JK, Profesor Komarudin Hidayat dan juga Pak Imam. Jadi yang selanjutnya izinkan saya ucapkan minal aidin wal faizin buat kawan-kawan sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di momen yang sebetulnya indah ini, biarlah jangan ada ketegangan di kita. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, Hari Raya yang baik. Dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke sorga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok, apalagi menghina. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung di Tebet, dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid. Dan itu tempat main saya, masjid itu. Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya bukan agama Kristen, di sekolah itu nggak ada guru agama Kristen, sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi saya dibesarkan dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat Muslim, dan buat saya saudara saya sendiri. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga yang perlu diketahui. Yang kedua, itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum. Tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit gitu. Apa tujuannya? Ya buat saya, setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang Muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena berat. Sehari 5 kali, kita orang Kristen seminggu sekali, udah itu seminggu sekalinya juga duduknya santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerakannya yang tidak boleh salah. Bahkan saya garis bawahi terakhir bahwa lipat kaki buat umat Muslim itu biasa sekali, sampai mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki gitu. Kita di gereja, orang gereja 45 tahun masih bisa lipat kaki, itu udah hebat. Kenapa? Karena ya gaya ibadahnya paling santai. Nah, itu yang saya bilang gitu. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih. Kasihlah sesamamu gitu, ya kan? Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita, bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini, kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim, saya memohon maaf sekali lagi. Tuhan memberkati.
Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegagalan sudah minta maaf. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam dan Kristen dalam hal membantu sesama umat hampir sama. Jadi bukan hanya 2,5%, sedekahnya, infaknya, wakafnya itu besar. Jadi itu yang mampu tentu ya. Nah, tentu dengan pengertian itu maka difahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat memahami. Tentu sebagai ketua dewan masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti maka itu dan sudah minta maaf, saya terima maaf itu agar, tapi tentu tidak lain kali harus baik ya. Lain kali harus baik ya, karena sudah mengerti apa itu Islam. Tidak, kita tadi bicara tadi lebih banyak tentang apa itu Islam, dan menjelaskan sama saya apa itu Kristen. Jadi kita saling memahami ya, apa itu beda. Jadi bagi seluruh umat Islam yang sudah melihat video itu, jangan dilihat video itu sebagai hanya itu saja, tapi sebenarnya itu ada latar belakangnya dan ada editor yang kalau cukup berbahaya. Karena itu mari kita memaafkan, karena sudah menjelaskan dan sudah minta maaf. Masih di dalam itu pemahaman memberikan maaf apabila ada yang meminta maaf, itu juga sedekahnya juga kita maafkan, dan sudah dijelaskan. Dan maaf artinya tidak lagi membuat seperti itu lagi, pasti karena kita sudah jelaskan tadi. Dua ahli agama yang menjelaskan tentang Islam, jadi seperti itu. Jadi itulah, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta atas penjelasan dan permintaan maafnya tadi, dan saya dapat memahami. Terima kasih untuk semuanya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman yang sudah kita simak, di mana ada banyak channel-channel yang membahas tentang video atau potongan atau cuplikan dari khotbah Pendeta Gilbert, dan mereka mencoba menggorengnya dan menggiring suatu opini bahwa Pendeta Gilbert itu sudah diduga melakukan penistaan agama karena dia membahas tentang bagaimana ibadah saudara-saudara kita Muslim, bagaimana mereka membayar zakat, bagaimana mereka luar biasanya setengah mati untuk melaksanakan ibadah mereka. Nah, teman-teman, dan kemudian cuplikan itu ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuplik dan kemudian menggiring opini dan memberikan judul yang sangat membastis teman-teman ya, sehingga seolah-olah Pendeta Gilbert ini benar-benar melakukan penistaan agama. Nah, teman-teman, sudah diklarifikasi oleh Pendeta Gilbert itu sendiri, dan dia sudah menemui Pak Yusuf Kalla dan meminta maaf kepada seluruh kaum muslim. Nah, teman-teman, ini luar biasa ya, dan ini juga pelajaran bagi para hamba Tuhan lainnya. Nah, kita belajar dari kejadian ini, peristiwa ini, apa yang sudah diklarifikasi oleh Pendeta Gilbert, tidak tertutup kemungkinan bagi kita semua menjadi pelajaran kalau kita misalnya khotbah membahas firman Tuhan di dalam gereja, janganlah kita membahas agama lain. Bahkan kalau boleh, janganlah kita sampai menyatakan agama lain itu menjadi suatu teladan, menjadi suatu contoh yang harus kita contoh sebagai umat Kristen. Jangan, karena pengajaran kita, teladan kita adalah Kristus, tidak boleh agama lain. Sehingga nanti kalau kita menyinggung agama lain seperti yang dilakukan oleh Pak Pendeta Gilbert, nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab kemudian dicuplik pernyataan-pernyataan, narasi-narasi dari Pendeta Gilbert, dan kemudian mereka menggiring opini seolah-olah Pendeta Gilbert itu melakukan penistaan agama. Nah, teman-teman, setelah itu kita sudah melihat tadi bagaimana reaksi Pak JK sendiri, dan dia mau memaafkan Pak Pendeta Gilbert, dan itu luar biasa, dan itu juga kasih karunia khusus Pak Pendeta Gilbert, dan ini juga tidak tertutup kemungkinan pelajaran bagi Pendeta Gilbert itu sendiri, karena guru yang baik, kalau bahasa manusianya guru yang baik itu adalah pengalaman dan harus belajar dari situ. Nah, teman-teman, hanya saja ketika mereka yang melakukan hal yang sama, mereka juga tidak pernah minta maaf sama sekali teman-teman ya, dan itu sudah dilakukan seperti oleh Ustadz Somad, Kainama, Donditan, Nandar, dan banyak oknum-oknum ustadz lainnya yang begitu banyak menyinggung kekristenan, membahas kekristenan, bahkan ayat-ayat kitab suci di dalam rumah ibadah mereka, dan sama sekali mereka tidak takut dan mereka tidak pernah meminta maaf teman-teman. Nah, inilah tidak adilnya di negeri kita ini. Nah, kenapa? Karena mereka merasa mayoritas.
Mereka merasa mayoritas teman-teman dan mereka merasa bahwa hukum berpihak kepada mereka dan mereka merasa merekalah yang berkuasa atas negeri ini. Nah, teman-teman, itu yang sering kita lihat di berbagai media sosial bahwa pembahasan hal-hal yang sensitif seperti agama ini sangat luar biasa, apa ya, jerah hukumnya ya. Kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu ada beberapa apologet Kristen itu yang sudah diproses secara hukum teman-teman ya, seperti MKC, nah seperti Anak Bata, dan lain sebagainya teman-teman. Mereka itu digiring ke ranah hukum. Kenapa? Karena menyinggung agama-agama saudara kita Muslim. Karena mereka tidak mau disinggung teman-teman ya. Tetapi kalau mereka ya sah-sah saja mereka menyinggung agama kita, mengutak-atik ayat Alkitab kita. Nah, mereka justru tidak merasa bersalah oknum-oknum yang melakukan ini, para polemikus ini. Nah, jadi mari kita sekali lagi belajar buat hamba-hamba Tuhan kalau di dalam gereja, beritakanlah firman Tuhan yang murni. Nah, apapun ceritanya, kalau kita mau meneladani ibadah-ibadah itu ada di dalam Alkitab, bagaimana ibadah para nabi, ibadah bangsa Israel, bagaimana kita harus bersekutu dengan Tuhan, bagaimana memuji Tuhan, semuanya kita harus contoh. Kita harus ambil contohnya perumpamaannya dari kitab suci kita sendiri. Jangan kita mengambil teladannya, contohnya dari agama lain, teman-teman, sehingga nanti ada yang tersinggung ketika kita memberikan contoh itu. Nah, memberikan atau mengambil suatu contoh dari agama lain, kita bisa dijerat dengan hukum penistaan. Nah, jadi ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman semua, supaya berhati-hati dan berwaspadalah. Mari kita tetap memberitakan Injil yang murni di dalam rumah ibadah, dalam gereja, sehingga tidak dicampur adukan dengan bagaimana ibadahnya agama lain, bagaimana pengajarannya agama lain, bagaimana akidahnya agama lain. Itu tidak ada urusannya dengan agama kita. Nah, kita juga nggak bisa mencocok-cocokkan tentang hal itu. Kita juga tidak bisa mengambil bahwa itu merupakan standar kita untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa begitu. Kita punya standar sendiri dalam kitab suci kita sendiri. Nah, demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.